Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono membuka pelaksanaan multilateral naval exercise Komodo yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5-8 Juni 2023. Multilateral Naval Exercise Komodo atau MENEK 2023 merupakan latihan non-perang dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional, termasuk penanggulangan bencana serta operasi kemanusiaan, guna mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara sahabat. Melalui tema Partnership to Recover and to Rise Stronger, latihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan di antara Angkatan Laut dalam mengatasi bencana alam dan mempertahankan stabilitas keamanan maritim. Ini merupakan langkah yang bagus untuk khususnya Angkatan Laut, ya TNI khususnya Angkatan Laut dalam perkuatan diplomasi, ya penguatan diplomasi di mana kita melaksanakan kerjasama di bidang baik pertahanan dan melaksanakan diantaranya kegiatan ini. Jadi berbagai macam diplomasi kita laksanakan karena memang sesuai tugas pokok TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, selain melaksanakan penegakan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, juga melaksanakan diplomasi TNI, di mana diplomasi Angkatan Laut yang juga kita laksanakan sekarang ini. 35 negara hadir dalam event multilateral Naval Exercise Komodo 2023, menjalani fungsi diplomasi, mengusung tema Humanitarian Assistance for Disaster Relief. Makassar, Sulawesi Selatan adalah kota yang indah dan semakin indah karena diadakannya atau sejak tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2023 dilaksanakan gelaran Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 atau 2023 di Indonesia. Setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19, TNI Angkatan Laut kita akhirnya kembali menggelar gelaran internasional ini di Indonesia. Dibuka oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Indonesia kembali ingin menunjukkan kepada para delegasi yang berasal dari 36 negara, para angkatan laut yang berasal dari 36 negara tersebut bahwa Indonesia adalah negara maritim yang masih disegani. Dan ini pula yang tentunya menjadi sebuah concern serta tujuan oleh Kepala Staf Angkatan Laut kita, Laksamana TNI Muhammad Ali, ketika ditanya oleh para awak media terkait dengan apa saja visi dan misi beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Laut membawa maritim kita tidak hanya ke arah yang lebih baik, tetapi juga ke arah yang lebih luas sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Kita akan saksikan dialog saya eksklusif bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, spesial dalam program episode program One on One kali ini. Ikut saya. Peresmian monumen, City Parade, fun diving, pameran maritim, water taxi, hingga pelaksanaan sailing task dari kapal-kapal seluruh negara yang berpartisipasi menjadi agenda MENEK 2023. 3 years delay due to the COVID-19 pandemic. This year it is held again for the 4th series in Makassar. This exercise aims to enhance diplomatic capabilities, international cooperation, strengthen relationships, and build cooperation with friendly nations. To improve operational readiness and interoperability between the Navy and maritime agencies in the region, especially in addressing various threats other than military operation. This exercise is also expected to be a forum
for the exchange of knowledge and experience among participants to facilitate coordination in dealing with various crisis situations. Multilateral Naval Exercise Komodo merupakan kegiatan latihan 2 tahunan yang digelar oleh TNI Angkatan Laut dengan diikuti Angkatan Laut dari negara-negara sedunia. Angkatan Laut secara universal, termasuk juga TNI Angkatan Laut, mempunyai peran dan tugas untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah. Bentuknya macam-macam, salah satunya adalah latihan bersama seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan latihan ini adalah mendukung diplomasi negara dan pemerintah, sekaligus juga untuk membangun kerjasama antar Angkatan Laut, tapi juga yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan daerah, pemberdayaan wilayah. Oleh karena itu, ini kita terjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mempererat hubungan, membangun kesamaan persepsi, saling pengertian, dan juga untuk pemberdayaan wilayah, baik ekonomi, pariwisata, bahkan sampai ke kuliner dan sebagainya. Kita ingin kegiatan besar yang dihadiri oleh puluhan negara, sekarang ini hadir bersama-sama kita ada 35 negara sahabat. Ini luar biasa, ini beyond our expectation. Awalnya kita berpikir karena kita baru saja lewat dari pandemi dan kita baru memulai kembali aktivitas untuk membangun kerjasama, kita tidak membayangkan akan sebanyak ini. Tetapi hari ini kita berkumpul 36 negara dengan Indonesia, maka ini menjadi satu indikasi, satu bukti bahwa ternyata Indonesia punya teman yang sangat banyak. MNEC juga dapat menjadi ajang memperkenalkan kebudayaan serta pariwisata Indonesia di mata internasional. For me personally, it is the third time, but for our Russian Navy, it is the first time. Every time when Indonesia organized this event, multinational naval exercise, Russia with a great pleasure attend this event. Yeah? So because we consider that Indonesia and Russia it is strategic partners, that's why with a great pleasure we received the invitation from your Navy. And not only for multinational like Komodo, but also for the bilateral exercises. As you know, we try to organize bilateral exercises. That's why with a great pleasure we visit this country, beautiful country. Ada instruksi tersendiri, mungkin ada pesan tersendiri yang dibawa oleh Bapak Presiden dan tentunya diturunkan begitu kepada TNI Angkatan Laut. Untuk pesan-pesan dari Bapak Presiden, salah satunya adalah menjaga stabilitas kawasan. Dan itu juga dari pesan dari Bapak Presiden, kita harus all out dalam menghadapi krisis atau permasalahan yang menimpa di kawasan seperti pandemi COVID-19 kemarin itu. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan rencana. Jadi pembukaan tadi dibuka langsung oleh Panglima TNI Pak Laksamana Yudo Margono, dan dari mulai acara di dermaga sampai dengan melaksanakan fleet review berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Jadi ini adalah salah satu peran diplomasi Angkatan Laut, naval diplomacy ya. Angkatan Laut itu kan mempunyai fungsi-fungsi yang sifatnya universal. Ya, salah satunya adalah diplomasi Angkatan Laut. Dan ini sudah diwujudkan, kita bersama dengan Angkatan Laut negara kawasan dan juga Angkatan Laut di negara-negara yang cukup jauh dari Indonesia. Mereka bisa hadir ke sini untuk menyatukan visi dalam rangka bukan latihan dalam bentuk peperangan, tapi justru ini latihannya dalam bentuk operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaannya bisa berupa bakti kesehatan dan bakti sosial terhadap pembangunan dan renovasi terhadap sekolah, rumah ibadah, dan tempat-tempat lain. Sedangkan medikalnya, bakti kesehatannya dilaksanakan operasi katarak, kemudian operasi terhadap anak kecil ya,
khitanan massal juga dilaksanakan. Dalam 2 tahun terakhir kan kita mengalami pandemi COVID-19 dan Angkatan Laut sudah berbuat untuk membantu bakti kesehatan di beberapa pulau-pulau termasuk pulau-pulau terluar, dan sekarang dikerjasamakan dengan negara-negara kawasan dan negara-negara lain. Kita banyak mendapat bantuan juga dari negara asing untuk dalam mengantisipasi dan menangani masalah pandemi dan wabah-wabah penyakit lainnya, dan ini akan diteruskan setiap 2 tahunan. Operasi atau latihan Multilateral Naval Exercise Komodo ini adalah murni untuk latihan dalam bentuk operasi kemanusiaan, bukan war fighting exercise, atau non combatant exercise. Jadi dia betul-betul untuk operasi kemanusiaan dan juga untuk mitigasi terhadap bencana. Seperti kemarin di Turki kita memberikan bantuan, nanti mungkin di Sudan juga kita akan memberikan bantuan. Karena kondisi di Sudan saat ini sedang perang saudara ya Bapak ya. Apa yang kita turunkan gitu untuk membantu mereka? Kita ada permintaan untuk meminta kapal rumah sakit dikirim ke sana, tapi ini sedang kita bahas. Nanti kita tergantung dari keputusan dari pemerintah. Apabila pemerintah mengizinkan, kita akan mengirim kapal rumah sakit ke sana. Ini termasuk operasi kemanusiaan juga. Nah, personel dari TNI sendiri Bapak yang akan diturunkan ke sana ada tidak? Ada. Jadi satu kapal itu kan TNI semua. Iya. Mungkin tapi hanya untuk kesehatan saja. Tidak ada. Bukan penjaga perdamaian, tapi untuk operasi kemanusiaan dalam bantuan kesehatan. Oke. Kalau misalnya untuk tantangannya sendiri Bapak, setelah kita 2 hampir 3 tahun gitu melewati pandemi COVID-19, terus kemudian ada isu-isu global lain yang terjadi di negara-negara yang tentunya punya hubungan dengan Indonesia begitu. Tantangan untuk TNI Angkatan Laut sendiri Bapak ke depan 2024 dan seterusnya. Tantangan untuk Angkatan Laut sendiri terutama dalam hal modernisasi alutsista. Kita sudah bersama Kemhan sudah saling memikirkan bagaimana kita memodernisasi kapal-kapal, terutama kapal-kapal yang sudah tua, dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan khususnya dalam rangka menjaga stabilitas pada saat pemilu 2024 nanti. Ya, TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut juga kita selalu membantu. Program-program pemerintah selalu kita bantu. Apa yang menjadi kesulitan bagi negara tentu akan kita bantu sepenuhnya oleh TNI dalam hal ini Angkatan Laut. Termasuk adanya KRI Soekarno ya Bapak? Ya, ini KRI Bung Karno. KRI Bung Karno ini baru diresmikan 1 Juni kemarin, tepat pada hari lahirnya Pancasila, karena Presiden Soekarno adalah salah satu perumus Pancasila. KRI Bung Karno ini murni dari desain sampai beberapa peralatan buatan dalam negeri, buatan anak bangsa sendiri. Ini sudah kemajuan karena biasanya kalau kita kerjasama dengan negara lain, desainnya biasanya dari negara lain. Tapi kali ini dari mulai desain sampai platform ini buatan dalam negeri dan pemikiran dari anak-anak bangsa. Ini membanggakan. Benar-benar murni dari anak bangsa sendiri. Ya. Kalau boleh tahu Bapak, tim yang berada di belakang pembuatan KRI Bung Karno ini adalah dari PT Karimun Anugrah Sejati di Batam. Ya, jadi di Batam itu banyak juga galangan-galangan kapal, bahkan nih galangan kapal swasta juga sudah bisa membangun kapal jenis korvet. Ini jenis korvet loh. Biasanya hanya membuat kapal patroli atau kapal cepat rudal, tapi sekarang meningkat menjadi kapal korvet. Mungkin terakhir Bapak buat segmen pertama ini ya Bapak. Selain KRI Bung Karno mungkin ada lagi dong alutsista lainnya yang akan diciptakan. Ini kapal yang pertama, nanti berikutnya akan ada kapal kedua, satu kelas dengan ini, mirip dengan ini, dan kita nanti pikirkan namanya apa. Pasti nama pahlawan. Ya. Terima kasih banyak Bapak Kasal, izin. Terima kasih. Nanti saya ganggu lagi di lain kesempatan ya Bapak. Silakan. Dan tadi adalah sedikit sepatah dua patah kata dari Kasal kita Muhammad Ali terkait dengan kapal apa yang kita naikin saat ini, KRI Bung Karno, dan juga tentunya bagaimana kesiapan alutsista Angkatan Laut kita dalam menghadapi beberapa tantangan yang akan muncul 2023 dan juga ke depannya. One on One masih akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.
open. Kindly do not leave the stage yet. TNI Angkatan Laut menyelenggarakan The Fifth International Maritime Security Symposium dalam The Fourth Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 yang diikuti 35 delegasi Angkatan Laut dari negara sahabat. Menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan simposium penting ini. Dengan mengusung tema Partnership to Recover to Rise Stronger, kegiatan International Maritime Security Symposium atau IMSS dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 6 Juni 2023. IMSS mengeksplorasi perkembangan tren terkini terhadap tantangan ketertiban laut dalam membangun kerangka kerjasama, keamanan maritim multilateral yang efektif di kawasan. Dalam event tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan pentingnya mengatasi dinamika geopolitik yang selalu berubah. Tak hanya itu, tantangan kelautan non-tradisional yang kompleks dan beragam juga harus dihadapi bersama, di mana di dalamnya termasuk bencana alam dan pandemi. Tantangan ini tentu mengharuskan kita untuk bersatu dan berkolaborasi, memastikan stabilitas wilayah melalui kerjasama multilateral. Assalamualaikum, izin Bapak Kasal boleh sedikit wawancara kembali dari MNC Media sebentar ya Bapak ya. Bapak izin ini baru saja dari agenda rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 1 DPR, betul? Iya betul. Membahas apa Pak kalau boleh tahu? Bahas masalah anggaran untuk tahun 2024. Terkait Ya. dengan apa saja? Semua, jadi terkait dengan semua program yang ada di TNI, Kemhan TNI. Jadi tadi semua pembahasannya bersama dengan Kemhan, kemudian Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua. Seluruh matra. Seluruh matra. Termasuk soal alutsista ya Pak ya? Iya, termasuk alutsista. KRI Bung Karno 369 juga dibahas? Enggak spesifik dibahas. Jadi pembahasannya masalah anggaran secara umum. Kemudian masalah Papua juga. Oh, soal Papua kalau boleh tahu bagaimana Pak update atau perkembangannya? Tadi saya nggak ikut penuh, tapi separuhnya saya diwakilkan oleh Makassar. Untuk Papua lebih banyak pertanyaannya kepada Angkatan Darat. Angkatan Darat. Baik, ini termasuk juga terkait dengan apapun yang terjadi, kemudian gerakan dari kelompok kriminal bersenjata, terus kemudian mungkin upaya penyelamatan dari pilot Susi Air itu? Betul. Dibahas semua. Baik. Kalau dari perspektif Bapak sendiri kira-kira mungkin ada insight seperti itu yang mungkin bisa digerakkan terutama dari matra TNI Angkatan Laut? Kalau dari matra TNI Angkatan Laut kita juga mendukung rencana Panglima TNI untuk melaksanakan pembebasan terhadap pilot Susi Air. Kemudian dari matra laut juga menjaga kemungkinan adanya penyelundupan senjata terutama ke Papua dari luar, jika itu ada. Jadi kita menjaganya di perairan utamanya. Betul. Titik masuknya dari mana saja Pak kalau boleh tahu pergerakan dari penyelundupan senjata selama yang ini? Sudah pernah kita dengar kan ada rencananya masuk dari negara Filipina tapi sudah bisa dibatalkan, digagalkan oleh pemerintah Filipina itu sendiri juga kerjasama dengan TNI dan Kemhan. Bapak kalau boleh tahu yang digagalkan tersebut jumlahnya seberapa banyak waktu itu? Saya nggak tahu persis, tapi cukup banyak, beberapa senjata laras panjang dan juga amunisi. Ini juga Pak yang dibahas dalam MNEC tahun ini terkait dengan bagaimana kerjasama dengan negara-negara tersebut? Kalau MNEC ini lebih banyak masalah operasi kemanusiaan dan bagaimana penanggulangan terhadap bencana.
Beda konteks Beda seperti itu yang konteks, ya. yang dibicarakan. Tapi dalam IMSS, International Maritime Security Symposium, itu dibahas bagaimana kerjasama menjaga keamanan maritim. Nah, itu mungkin ada sedikit kaitan. Termasuk juga dengan agenda nanti malam ya Pak ya, Sea Phase. Sea Phase itu PASEX nanti akan di passing exercise ya, dengan kapal-kapal yang kemarin ikut memeriahkan Multilateral Naval Exercise Komodo. Lagi-lagi untuk memperlihatkan bagaimana Indonesia di mata delegasi Jadi, internasional. dengan kedatangan banyaknya kapal perang asing itu menunjukkan bahwa Indonesia diterima sebagai negara yang bisa menjaga stabilitas keamanan di kawasan dan juga kerjasamanya cukup baik. Kalau boleh tahu Bapak, dari Indonesia sendiri kita memberangkatkan berapa kapal dalam Sea Phase, atau katakanlah mungkin secara keseluruhan begitu alutsista Angkatan Laut sendiri seperti apa kesiapannya? Dari Indonesia sendiri 17 KRI, dari beberapa negara asing itu ada 17 kapal asing. Kemudian dari kita sendiri 24, nanti kita akan cukup banyak. Apa aja Pak kalau boleh tahu Pak alutsista kita dalam 24 tersebut? Kalau kapal-kapal kita dari mulai frigate sampai kapal-kapal patroli yang kecil. Frigate, corvette, kemudian patrol craft, kemudian fast patrol craft missile. Jadi KCR kalau kita bilang, kapal cepat rudal, semuanya terlibat, termasuk juga helikopter dan Patmar, pesawat udara Patmar, patroli udara maritim. Mantap Bapak. Nah, kita kembali terkait dengan anggaran yang dibicarakan begitu dalam RDP Komisi 1 DPR tadi Bapak, terkait dengan penambahan terutama untuk alutsista Matra TNI Angkatan Laut. Dan kita tahu ada concern sedikit terkait dengan tadi bahayanya penyelundupan senjata masuk ke daerah-daerah rawan, kemudian juga hal-hal lain yang berdekatan atau berdekatan gitu isunya dengan perbatasan kita gitu Bapak. Kira-kira anggaran tersebut juga akan ditelurkan untuk alutsista yang berjaga atau dikonsentrasikan di titik-titik tersebut? Ya, kita mengusulkan adanya anggaran tambahan karena anggaran yang ada memang sangat minim. Kita tahu dari tahun ke tahun anggaran militer ini turun dan untuk pemeliharaan terhadap alutsista saja itu sudah cukup banyak memakan biaya. Belum lagi dengan beberapa kali kegiatan yang cukup besar skalanya dan melibatkan beberapa unsur di beberapa perbatasan, khususnya perbatasan maritim. Ya, jadi kita minta tambahan anggaran, mudah-mudahan bisa disetujui. Harapan Bapak, atau kalau mungkin kisaran garis besarnya begitu, berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan oleh Matra? Kalau ideal kita butuh banyak, ada hitungannya triliunan karena pemeliharaan alutsista dan pengadaan alutsista, belum lagi operasional bahan bakar juga sangat besar. Jadi itu yang kita butuhkan. Oke. Kalau dari laut Bapak, kenapa menurut Anda alutsista itu sangat penting? Ya, alutsista penting karena angkatan laut itu bergantung daripada kapal. Kalau tidak ada kapal itu namanya bukan angkatan laut. Betul, terutama untuk mempertahankan Ya. tersebut. Baik Bapak, tampaknya harus istirahat terlebih dahulu ya terkait dengan Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, rangkaian IMSS 2023 dibuka dengan hangat. Pemutaran tayangan IMSS, penampilan tari Pakarena yang merupakan tarian tradisional dari Makassar, juga meramaikan event IMSS. Pelaksanaan simposium serta penyampaian komitmen bersama dan arah kebijakan pimpinan hasil presidensi G20 menjadi inti dari acara IMSS. Vice Admiral Ju Sin-chun dari Cina dan Rear Admiral Siwat dari Singapura didapuk sebagai narasumber pada sesi pertama.
Kegiatan berskala internasional ini di samping membahas tentang isu keselamatan dan keamanan di lautan, juga turut membahas tentang solusi dalam menghadapi tantangan keamanan yang mengancam dan mengganggu jalur komunikasi di laut. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah laut. Our ultimate goal for this symposium is to foster insightful discussions that will generate innovative ideas and effective solutions. By bringing together experts, stakeholders, and representatives from various nations, we aim to strengthen maritime security in our region. We firmly believe that through collaboration, knowledge sharing, and the exchange of best practices, we can collectively enhance our capabilities and address the challenges we face. We encourage all participants to actively engage in the symposium, share expertise, and contribute to collective efforts for a safer and more secure maritime environment. Together, we can build strong partnerships and chart a path toward a brighter and more resilient future for our region. Finally, under divine blessings, I take great pleasure in declaring the opening of the 5th International Maritime Security Symposium of 2023. Thank you and have a fruitful discussion. Hadir dalam diskusi ini diantaranya akademisi dan pengamat militer, serta 35 head of delegation negara-negara sahabat. And ladies and gentlemen, the 5th International Maritime Security Symposium 2023 is officially open. Baru saja kita melaksanakan pembukaan acara dari International Maritime Security Symposium yang ke-5. Ini rutin dilaksanakan, harusnya 2 tahun sekali, cuman karena pandemi kemarin agak tertunda, jadi yang ke-5 baru kita bisa laksanakan sekarang, yang ke-4 di Bali, dan yang ke-5 sekarang di Makassar. Nah, ini tentu saja mengundang banyak negara dari 35 negara yang juga kemarin mengikuti Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Jadi kesempatan ini kita padukan dengan acara simposium pada pagi hari ini. Dan ini juga tetap membicarakan masalah keamanan maritim dan juga masalah penanganan terhadap operasi kemanusiaan maupun bencana, penanggulangan terhadap bencana. Untuk keamanan maritim banyak ya kegiatan-kegiatan ilegal yang di laut, dari mulai penyelundupan, kemudian IUU fishing, penangkapan ikan secara ilegal, kemudian ada penyelundupan barang-barang, penyelundupan manusia, human trafficking, kemudian juga narkoba, dan banyak lagi lah permasalahan, apalagi di negara-negara yang berbatasan dengan negara-negara lain yang berbatasan lautnya sangat dekat. Satping 1, 2, dan 3 Polikmata serta Skydiving Simulator 01 saya resmikan. Boleh berikan aplaus yang meriah.
Peresmian sarana dan prasarana pembangunan Satdik TNI Angkatan Laut oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menjadi acara puncak pada kegiatan multilateral Naval Exercise Komodo keempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasal Muhammad Ali menegaskan, pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalas Senastri Vera Muhammad Ali meresmikan pembangunan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan atau Satdik TNI Angkatan Laut pada 8 Juni 2023 kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada peresmian tersebut, Bapak Kasal Muhammad Ali juga meresmikan Satdik 1 Tanjung Uban, Satdik 2 Makassar, dan Satdik 3 Sorong Kodiklatal. Satdik 1, 2, dan 3 Kodiklatal serta Skydiving Simulator 01 saya resmikan. Boleh berikan aplaus yang meriah. Sebagai salah satu program prioritas nasional, Satdik bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. TNI Angkatan Laut terus memperbaiki unit sarana dan prasarana di tubuh TNI AL guna meningkatkan kualitas SDM-nya. Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pembentukan Satdik di Makassar, Sorong, dan Tanjung Uban sebagai upaya memenuhi kebutuhan personel prajurit Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut. Lewat kegiatan pendidikan pertama hasil penerimaan calon Bintara dan Tamtama dengan memprioritaskan putra-putri asli daerah. Komponen di setiap Satdik Kodiklatal harus segera berfungsi, tak hanya mulai dari aspek SDM, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, namun juga hingga evaluasi. Dan Satdik diminta memperhatikan dan menghormati kearifan lokal dan budaya di daerah untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan masyarakat setempat. Berinteraksi dengan masyarakat, bangun kepercayaan, dan membangkitkan rasa bangga serta citra positif. Beri tepuk tangan yang meriah. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Maniar dalam One on One. Masih bersama dengan saya dalam episode kali ini dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Nah, hari ini saya berada di Markas Komando Pusat Pendidikan atau Makosatdik 2 Makassar, Sulawesi Selatan, di mana hari ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal akan meresmikan pembukaan dari Makosatdik 2 Makassar, Sulawesi Selatan ini dalam rangka untuk menarik lebih banyak lagi putra-putra daerah, terutama yang ada di wilayah tengah Indonesia, yakni Sulawesi dan juga sekitarnya, bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut. Nah, nanti saya akan meminta perspektif dan juga insight tentunya dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terkait dengan seperti apa memang pentingnya peran serta dari para putra daerah tersebut untuk tidak hanya memajukan TNI Angkatan Laut, tapi menjaga keamanan terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan juga rentan akan bahaya serta ancaman yang masuk untuk wilayah Indonesia. Ikuti perjalanan saya. Jadi Satdik 1 ini berada di Tanjung Uban, kemudian Satdik 2 berada di Makassar, dan Satdik 3 berada di Sorong. Di mana keberadaan Satdik ini ditujukan untuk merekrut atau melaksanakan pengadaan personil pengawak dari organisasi TNI Angkatan Laut, baik yang akan mengawaki alutsista maupun mereka yang akan mengawaki pangkalan-pangkalan, posal-posal, dan termasuk kantor-kantor yang berada di wilayah kerjanya masing-masing. Ya, jadi kita udah ada di 3 tempat di Indonesia bagian barat, ada di Tanjung Uban, di Indonesia bagian tengah berada di Makassar, dan di Indonesia bagian timur berada di Sorong. Ini untuk mempermudah
dalam merekrut putra-putra daerah untuk mengawaki kantor-kantor atau satuan-satuan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing seperti yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi dengan adanya di 3 wilayah ini, nanti hasil rekrutnya juga akan ditempatkan di sekitar wilayah itu juga. Jadi ini akan lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian dengan fasilitas Mintunnel. Fasilitas Mintunnel ini ditujukan untuk melatih para penerjun-penerjun TNI Angkatan Laut, khususnya dalam melaksanakan terjun free fall. Biasanya yang melaksanakan terjun free fall ini adalah pasukan-pasukan khusus. Pasukan-pasukan khusus TNI Angkatan Laut ini terdiri dari Kopaska, kemudian Taifib, kemudian Denjaka. Mereka biasa melaksanakan terjun-terjun free fall dalam operasi-operasi khusus. Ada perbedaan mungkin antara yang ada di Tanjung Uban, Satdik yang ada di Makassar dengan yang ada di Sorong? Standarnya sama, jadi semua fasilitas yang dilengkapi akan sama seperti ini. Semuanya nanti mempunyai kantor, kemudian mempunyai fasilitas lapangan, kemudian fasilitas pendidikan untuk baik di kelas maupun di lapangan. Ya. Bisa kalau boleh tahu bisa menampung berapa banyak putra daerah, Bapak? Setiap Satdik bisa menampung sekitar 250 personil. Baik. Khususnya putra-putra daerah. Dan karena dipusatkan di masing-masing Tanjung Uban, Makassar dan juga Sorong, ini pertimbangannya adalah karena putra-putra daerah tersebutlah yang lebih mengerti daerahnya atau wilayahnya masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi memang mereka lebih mengerti terkait dengan situasi daerahnya masing-masing. Kemudian nanti mereka akan ditempatkan juga sehingga ini akan lebih efektif. Kemudian dari sisi anggaran ini akan lebih efisien. Betul. Karena lebih dekat. Kalau untuk kurikulumnya sendiri, Bapak, atau katakanlah pelatihan-pelatihan ilmu apa saja dan mungkin fokus kalau misal kita bicara mengenai doktrin begitu ya, apa saja yang akan diberikan kepada mereka? Jadi kalau ilmunya nanti juga standar TNI Angkatan Laut, tidak membeda-bedakan antara Satdik 1, 2, dan 3. Untuk di tiap Satdik ini adalah yang pertama dikenalkan dasar militer dulu, kemudian kebaharian terutama tentang keangkatan lautan, baik tradisi maupun apa kegiatan nanti yang akan dilaksanakan apabila mereka sudah berdinas di TNI Angkatan Laut, dan mereka juga bisa mengawaki alutsista yang ada di TNI Angkatan Laut. Ya, jadi di tiap Satdik itu dekat dengan Lantamal atau dengan armadanya masing-masing. Seperti di Sorong ada armada 3, di Makassar ini armada 2 mungkin dari Surabaya dan Lantamal 6 Makassar. Kemudian di Satdik 1 di Tanjung Uban dengan Koarmada 1. Izin Bapak, boleh pertanyaan lain tapi masih berhubungan konteksnya dengan pembangunan Satdik ini? Ya. Oke. Ini terkait dengan instruksi dan tentunya juga cita-cita dari TNI Angkatan Laut sendiri yang membangun matra TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan juga tangguh begitu ya, Pak ya. Seperti apa memang maksudnya proyek ini dimulai sejak kapan? Program ini sudah proyek ini dimulai mungkin 2 tahun yang lalu ya, oleh Kepala Staf Angkatan Laut sebelum saya, yaitu Laksamana TNI Pak Yudo Margono, dan sekarang beliau menjadi Panglima TNI. Dan ini kita teruskan kebijakan ini dan kita kembangkan apa yang belum kita lengkapi. Jadi ini tujuannya tadi membentuk manusia yang bisa mengawaki organisasi yang sudah modern ini, dan harus handal, disegani, tangguh. Dan kita butuh lebih banyak lagi putra daerah ya? Ya, putra daerah. Jadi kita sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, Pak Jokowi, bahwa sekarang kita harus tidak lagi Jawa sentris. Jadi harus dari pinggiran. Dari setiap daerah harus bisa menghasilkan manusia-manusia unggulan. Terutama karena banyak wilayah tersebut yang tentunya butuh perspektif atau insight dari putra-putra daerah ini ya Bapak ya? Ya, betul sekali. Baik. Jadi memang itu yang diharapkan sehingga daerah itu berkembang dengan cepat. Kalau dari perspektif Bapak sendiri, yang tentu saja butuh peran Bapak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bagaimana menarik minat anak-anak muda, kemudian juga putra-putra daerah tersebut untuk ikut membantu dalam menjaga keamanan, bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut, Bapak? Ya, kita ada kegiatan untuk
mempromosikan bagaimana dan memperkenalkan bagaimana itu Angkatan Laut dan bagaimana cara kerja atau tradisi-tradisi yang ada di Angkatan Laut ini untuk mengembangkan kebaharian dan kemaritiman di wilayah Nusantara ini. Karena negara kita kan negara kepulauan, jadi wawasan bahari, wawasan kemaritiman harus terus dikembangkan. Nah, ini yang kita gelorakan kepada seluruh pemuda untuk bergabung dengan Angkatan Laut, di mana Angkatan Laut juga mempunyai berbagai fungsi tadi ya, fungsi militer, fungsi polisionil, dan fungsi diplomasi. Seperti yang kemarin kita laksanakan, Multilateral Naval Exercise Komodo, itu juga memberikan motivasi pada para pemuda untuk bisa bergabung dengan Angkatan Laut. Sekaligus jadi ajang promosi tadi kata Ya, Bapak ya. betul. Mungkin terakhir Bapak, harapan, terutama ketika kita mengetahui Bapak Laksamana TNI Muhammad Ali ini menjadi salah satu kandidat kuat begitu untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Wah. Mungkin sekaligus Bapak bisa dijelaskan seperti itu ekspektasi dan juga harapan Bapak tentunya. Kalau misalnya kita bicara mengenai konteks memajukan Angkatan Laut. Ya, konsentrasi saya adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan dari kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Jadi saya berkonsentrasi bagaimana membentuk manusia-manusia unggulan untuk mengawaki organisasi Angkatan Laut. Saya lebih konsentrasi di Kepala Staf Angkatan Laut. Saat ini begitu. Siap Terima Bapak. kasih. Insya Allah sukses, rezekinya banyak tentu saja buat Matra TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih ya. Satuan Didik sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk para calon prajurit TNI Angkatan Laut dari seluruh penjuru Nusantara. Prajurit akan melewati tahapan-tahapan seleksi yang ditetapkan dalam sebuah proses rekrutmen penerimaan yang ketat. Para siswa masuk untuk pendidikan pertama Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut. Memberikan wawasan bahari dan kemaritiman yang luas menjadi tujuan utama pendidikan. Dan demikian pemirsa, tadi sekelumit perbincangan saya bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terkait dengan apa saja, tidak hanya berangkat dari gelaran Multilateral Naval Exercise Komodo 2023, tetapi juga tentunya perspektif beliau memandang bagaimana TNI Angkatan Laut kita harus bergerak ke depan. Dan tampaknya memang cocok begitu, di mana tempat saya berpijak saat ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tempat di mana sesuai dengan sejarah atau historinya melahirkan banyak sekali pelaut-pelaut ulung. Karena nenek moyang bangsa Indonesia salah satunya berasal dari bangsa pelaut, maka tentu saja tak lengkap rasanya atau tepat rasanya memang kita tutup perjalanan perbincangan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali tersebut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita simak perbincangan bersama dengan narasumber lainnya dalam episode-episode program One on One berikutnya. Saya Fani Maniar, terima kasih, sampai jumpa.